akta, KTP, paspor, sama kakak. Sama kartu keluarga. Itu harus selaras. Atau penyakit menular lah. Kita bilang penyakit menular. Itu definitely tuberkulosis, TBC. Tuberkulosis, nah itu definitely sudah tidak bisa diproses, mohon maaf. Karena itu juga persyaratan dari negara tujuan. Karena nggak boleh tuh ada hal-hal seperti penyakit seperti itu. Di Jepang sendiri itu punya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Simpelnya gini kayak, bro, gue butuh tenaga kerja dari Indonesia untuk waiter, untuk cook, dan itu kuotanya lumayan besar. Atau point of view-nya pemerintah itu adalah bagaimana teman-teman bekerja ke luar negeri itu dilindungi. Dilindungi dalam artian punya memiliki kompetensi, memiliki kesehatan yang baik, mental yang baik. Dan kalau misalnya dari awalnya mindsetnya adalah ini investasi, pasti jalan. Ada nggak job ordernya yang resmi, misalnya yang sudah di-stamping oleh KBRI? Itu minimal banget ya. Sebenarnya lebih bagus itu ada surat izin perekrutan atau kita bilangnya SIP 2MI. Halo teman-teman penggapai mimpi, balik lagi bareng saya Radityo di Beyond Borders. Kita nggak cuma ngobrolin tentang indahnya gaji besar kerja di luar negeri, tapi kita bakal bongkar habis apa yang terjadi di balik layar. Banyak dari kita yang punya mimpi besar buat ngubah nasib keluarganya. Tapi seringkali langkah yang terhenti adalah karena satu hal, yaitu takut. Takut ditipu, takut prosesnya susah, atau takut nggak bisa berangkat. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Mas Rizky Primanda. Halo, Siang, Mas Rizky. Mas Tio. Selamat siang. Bisa disapa dengan Mas Ogi ya? Siap, betul. Beliau adalah Direktur Utama dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kita biasa sebutnya adalah P3MI dengan nama perusahaan PT Menerbangkan Anak Bangsa. Ya, betul ya, Mas? Betul. Jadi kita singkat saja PTMAB gitu. Kita santai aja ya, Mas ya. Anggap lagi ngopi di teras rumah. Siap. Kita masuk ya. Siap. Mas Ogi, banyak yang orang dengar kalau dengar kata direktur P3MI itu kayaknya serius banget. Pakai jas di ruangan ber-AC. Tapi saya tahu Mas ini sering terjun langsung ke lapangan. Boleh cerita nggak? Awal mulanya gimana tuh? Ya. Bisa nyemplung ke dunia pengurusan pekerja migran Indonesia. Oke. Thank you, Mas Tio. Mungkin dari awalnya dulu ya berarti ya. Awalnya sebenarnya kita tuh berangkat dari dulunya adalah di bidang akademis gitu. Berjalannya waktu kita lihat ternyata ada gap itu dalam artian kita melihat ada kok orang yang sudah lulus kuliah, sekolah apa segala macam kok kadang susah cari kerja. Di situ tuh akhirnya kita ngelihat kayaknya menjadi sebuah potensi bagaimana kalau misalnya teman-teman lulusan atau teman-teman yang berkarir kerja ke luar negeri aja sekalian gitu. Jadi kayaknya berpikir kita lihat secara potensi, ternyata besar loh. Dan di satu sisi WNI atau warga Indonesia itu disukain sama orang asing gitu. Jadi di situ kita lihat kayaknya menarik nih. Toh sebenarnya baik juga buat teman-teman yang akan berangkat. Yang kedua berdampak juga bagi negara gitu. Jadi akhirnya kita berpikir kenapa nggak sih kita membantu teman-teman yang larinya kemana? Menerbangkan anak bangsa. Gitu Mas Tio. Spiritnya juga kelihatan kayak membantu ya. Membantu. Emang kenapa tuh Mas suka sama ngebantu impact dan lain-lain? Jadi sebenarnya kita nih prinsipnya adalah bagaimana teman-teman bisa bekerja ke luar negeri. Tapi yang mau kita kalau teman-teman sadari nanti ketika sudah berproses itu ada transformasi. Endingnya ada transformasi. Dan transformasi untuk kandidat ya? Untuk teman-teman. Dan yang kedua, dan dari transformasi itu juga memberikan dampak. Sebenarnya. Nah, dampak itu yang sebenarnya kita punya visi, kita ingin memberikan dampak yang jauh lebih besar buat teman-teman bisa bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi personality yang lebih relevan di dunia global sekarang dan segala macamnya. Jadi itu yang kita ingin bawa sebenarnya. Tapi untuk awal teman-teman harus terbang ke luar negeri dulu. Gitu. Nah, bicara soal bantu nih, Mas Ogi ya. Pernah nggak ada suatu kejadian atau sosok kandidat yang bikin Mas ngerasa, wah saya harus benar-benar bantu kandidat ini untuk menggapai mimpinya? Sebenarnya ada sih. Jadi kebetulannya mungkin dari kasus kita ya, itu terdiscover ketika sudah mendekati keberangkatan. Karena kan personally aku tuh cuma sering tektokan ya sama teman-teman dan kita ternyata tuh dia ini kerja ke luar negeri untuk bisa membantu keluarganya.
terus bisa merubah karirnya. Dan yang paling penting juga, Kak, aku pingin ini adalah batu loncatan aku untuk bisa kerja lagi nanti di negara yang lain gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang batu loncatan juga lah gitu. Tapi yang bikin aku tersanjung adalah ketika mereka benar-benar ada di depan bandara. Karena gini, MAB sendiri tuh selalu berproses dan mendampingi teman-teman sampai di depan gate keberangkatan. Sampai titik ujung. Sampai titik ujung gitu. Jadi pas kita lihat sampai ada titik, aku pun pribadi sangat terharu gitu melihat, wah keluarganya ada yang berangkat segala macam, terus ngobrol juga sama orang tuanya atau ngobrol sama istrinya segala macam. Kita, iya mas, makasih ya sudah membantu suami aku, anak saya dan segala macam, bla bla bla, untuk akhirnya bisa kerja ke luar negeri. Karena ini benar-benar menjadi apa ya istilahnya, jembatan buat keluarganya juga, nggak cuma buat orangnya ya si yang akan berangkat, tapi jembatan bagi keluarganya. Kayak ini berubah taraf hidup mereka, istilahnya apa ya, naik kelas lah mereka. Gitu. Jadi sebetulnya ada step by step-nya. Nggak cuma bicara tentang bisnis, making profits, tapi juga ada fulfillment ya, ada kebanggaan dan juga kenikmatannya sendiri dalam. Istilahnya kita bilang amal jariah kali Pak ya. Dan nanti kita bisa masuknya ke bisnis yang lebih setelah podcast saja. Oke, siap. Nah, menarik ya ketika bicara tentang kerja ke luar negeri. I think yang rame itu lagi kerja di Jepang atau di Eropa sampai di Bulgaria gitu. Sebenarnya emang negara itu benar-benar butuh atau ini agen-agen ngiklanin aja sih mas? Agen-agen ngiklanin. Bener nggak sih itu opportunity beneran ada nggak sih? Oke. Jadi ini balik lagi ya. Sebenarnya kalau penempatan itu kan banyak ya. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya Gapai juga atau bisa lihat di Cisco gitu ya. Itu portal dari kementerian. Itu banyak negara penempatannya gitu. Cuman misalnya contoh ya kayak ada Malaysia, ada Taiwan tuh area Asia, daerah Asia Pasifik, sorry. Asia sendiri tuh ada Jepang. Nah, spesifik ke Jepang sebenarnya itu menarik karena di Jepang sendiri itu punya kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Ya mungkin kalau kita sama-sama lihat tuh pattern-nya tuh low birth rate ya kalau nggak salah. Jadi mereka itu memiliki kebutuhan tenaga kerja. Nah, menariknya adalah orang Indonesia kan juga lumayan suka nih. Bisa dibilang patternnya mirip nih. Dan dari kecil nonton kartunnya. Bener, nonton Naruto, segala macam gitu. Jadi patternnya mirip dan punya aspirasi ke arah Jepang. Dan itu menjadi enabling yang menarik gitu. Potensi yang menarik dan demand-nya sangat tinggi. Bahkan kalau nggak salah, itu butuh 800 sampai 900 ribu tenaga kerja dibutuhkan di Jepang hingga tahun 2029 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 800 ribu sampai 900 ribuan gitu. Itu jadi banyak banget nih gitu. Dan di sisi lain ada Eropa. Eropa juga to be spesifik ke Eropa Timur ya. Eropa Timur contohnya tadi kayak Mas Tio sampaikan ada Bulgaria, ada Romania, ada Poland, ada Hungaria dan sekitarnya Ceko dan segala macam itu membutuhkan tenaga kerja. Kenapa? Karena mereka ini banyak orang asli sana tuh pindah ke Eropa Barat. Ke Jerman. Karena ke Jerman, ke Inggris, Spanyol dan segala macamnya. Iya, betul. Tapi mereka sendiri punya industri yang harus berjalan gitu. Sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja. Contoh kayak paling banyak nih ya, kita menerima itu adalah di sektor hospitality, di perhotelan. Yang kedua ada manufacture, ada construction. Itu yang benar-benar mereka kayak sering banget tuh kita discuss dengan, kita bilangnya employer ya, calon pemberi kerja itu bilangnya employer. Simpelnya gini kayak, bro gue butuh tenaga kerja dari Indonesia untuk waiter, untuk cook, dan itu kuotanya lumayan besar. Jadi berapa ya, bisa sampai jutaan kali ya. Tapi kalau masuk ke secara umumnya ya, cuma kalau kita mungkin lumayan besar juga gitu. Nah tadi Mas Ogi sempat sampaikan terkait dengan di platform Gapai. Nah, ada gapai.id gitu ya. Dan ada MAB itu gimana sih Mas relasi antara Gapai dan MAB? Oke, jadi Gapai itu adalah sebenarnya rumah dari si MAB itu sendiri. Gitu. Jadi tapi di sini memang punya responsibility yang berbeda, tanggung jawab. Jadi Gapai itu lebih fokusnya lebih terhadap teknologinya, sedangkan MAB ini adalah yang karena kita yang memiliki izin gitu ya untuk menempatkan, sehingga kita yang memproses semua administrasinya, memproses semua penempatannya dan segala macam itu melalui MAB
gitu. Jadi memang terlihat sama tapi beda entitas dan tanggung jawabnya berbeda gitu. I see. Nah, tadi bicara tentang let's say Jepang butuh 800.000, Eropa Tengah dan Timur diakumulasi bisa sampai jutaan. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih mereka suka sama tenaga kerja dari Indonesia? Boleh di-share nggak, Mas, dari pengalamannya? Pengalaman ya, dan ini juga jadi dari pattern yang sudah aku lihat. Itu pertama, mereka itu orang Indonesia tuh mereka menilai orang Indonesia itu sangat sopan. Sangat sopan. Sopan dalam artian ya kita kan sudah biasa dengan toto kromo kalau bahasa Jawanya ya. Santun dan segala macam. Jadi ketika mereka bekerja lagi kayak oke, please do this, oke, thank you dan segala macam. Jadi sangat hospitalized banget. Sangat mengerti services gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibilang orang Indonesia cukup adaptif. Adaptif ketika ada pattern di mana pekerja di luar negeri. Berbeda dengan beberapa negara-negara pekerja yang lain. Contoh misalnya dari ada India, ada Bangladesh dan segala macamnya. Itu berbeda banget. Dengan orang Indonesia tuh bisa cepat adaptif, kayak compliance-nya juga cukup bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, jika ada apa-apa disampaikan dan segala macamnya. Berbeda dengan negara yang lain yang mengirimkan tenaga kerja juga, mereka mungkin bisa dibilang kasarnya serampangan lah gitu. Mungkin karena kita punya ratusan etnis, betul, hidup berdampingan bersama, nah, itu jadi mungkin jadi lebih adaptif. Itu menarik karena kita sudah biasa, kita di Indonesia berbagai macam ras kan ya. Jadi ketika kita kerja di luar negeri bertemu dengan ras yang lain juga ya udah biasa aja. Yang penting kita sama-sama profesional, kita sama-sama bekerja, goalsnya sama. Gitu. Interesting, sangat insightful Mas Ogi. Jadi secara konteks, secara background, sepertinya clear gitu ya. Bekerja di luar negeri, satu transformatif, karena mungkin gaji lebih besar, pengalaman global, dan lain-lain. Di sisi kedua, ini secara makro tuh logis. Yang negara maju membutuhkan, negara kita memiliki bonus demografi. Bonus demografi tepat. Ya, jadi kita masuk langsung ke insight dan tactical atau bongkar mitosnya nih ya. Bongkar mitos ya. Bongkar mitos. Ini sering ditanyakan teman-teman di kolom komentar di gapai.id gitu ya. Kerja ke luar negeri itu ribet banget. Berkasnya segunung, prosesnya lama, dan lain-lain. Kalau boleh jujur, bagaimana sih yang sebenarnya paling ribet dan sering bikin orang jadi gagal berangkat? Mungkin aku kasih analogi gampangnya dulu ya. Sekarang lagi trennya lari, ya kan? Analogi itu kayak lari maraton. Kerja ke luar negeri seperti lari maraton. Jadi untuk prosesnya, pertama. Jadi proses itu memang panjang. Tapi kalau kita lihat goals-nya, itu lu bisa kerja ke luar negeri dengan akhirnya finish strong. Kita bilang ini, finish strong sampai di sana, kerja ke luar negeri udah nyaman. Nyaman dalam artian apa? Aman, prosedural, resmi, dilindungi, dan terdaftar. Itu paling penting. Nah, ini biar yang lain nggak bingung nih Mas dengan bahasa-bahasa mungkin teknis ya. Prosedural itu apa sih Mas? Prosedural itu artinya gini. Prosedural itu artinya proses penempatan yang terregistrasi di pemerintah. Jadi contohnya Indonesia. Jadi contohnya gini. Kita ketika memproses dokumen atau melakukan rekrutmen gitu ya, kita pasti melewati ada dari Kemenlu melalui KBRI di negara penempatannya. Contoh kayak kita di Bulgaria, kita di Romania, kita di Turki, di Jepang, segala macamnya, itu pasti melalui KBRI dulu. Habis itu ketika jobnya sudah diverifikasi, ini nanti akan masuk ke dalam platformnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI. Itu nanti terlihat tuh jobnya apa aja, kebutuhannya apa, dan segala macam. Nah, nanti teman-teman yang ingin berproses tuh akan didaftarkan ke sana. Gitu, jadi didaftarkan semuanya, segala macam. Nanti ada, memang betul tadi yang Mas Tio sampaikan, ada beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan. Tapi itu adalah syarat di mana akhirnya teman-teman bisa berangkat secara resmi dan terdaftar. Karena angle dari pemerintah sendiri atau point of view-nya pemerintah itu adalah bagaimana teman-teman bekerja ke luar negeri itu dilindungi. Dilindungi dalam artian memiliki kompetensi, memiliki kesehatan yang baik, mental yang baik, dan segala macamnya. Nah, itu startnya dari situ. Makanya itu tadi bisa dibilang proses yang cukup panjang. Tapi itu bukan sebuah tantangan ya, karena itu lebih ke arah sebuah proses yang harus dijalani. Karena balik lagi, kalau mau berangkat dilindungi, resmi dan prosedural gitu ya, in case ada apa-apa di sana,
kalian tuh terdaftar, terlindungi dan dibantuin oleh Termonitor lah ya. termonitor, betul. Cuma kalau misalnya nggak ada, mohon maaf, jadinya yang ada nanti merepotkan negara juga, karena negara, mohon maaf, nggak tahu nih tiba-tiba kok ada si A datang sampai di negara B, kok ini siapa, kok nggak ada, tiba-tiba nggak ada izin, nggak ada apa segala macam, tiba-tiba kok ada nih siapa gitu. Walaupun mungkin ada paspornya ya, betul, cuman kan again nggak ada pertanggungjawabannya kemana, Ya. nah itu bingung. Gitu. Ya. Semacam anak kecil nginep di rumah temennya nggak minta izin sama orang tua. Betul. Jadi orang tua ini siapa? Oke. Nah, Gitu. balik tadi pertanyaannya tuh Mas, yang paling ribet dan sering bikin orang gagal berangkat tuh di mana sih? Oke, paling ribet sebenarnya bukan paling ribet ya, butuh komitmen dan berproses sebenarnya. Jadi itu adalah ketika proses relokasi. Relokasi itu dalam artian ada nanti teman-teman ketika misalnya mau kerja ke luar negeri gitu ya, nanti ngelewatin namanya Indonesian Administrative. Jadi nanti ada harus mendaftarkan diri di platformnya Cisco, itu dari platform pemerintah. Habis itu nanti ada verifikasi dinas. Jadi teman-teman harus ke kantor dinas ketenagakerjaan di setempat sesuai dengan KTP. Habis itu nanti ada medical check up. Nah, itu salah satunya. Tapi di sisi lain ada juga di proses untuk working permit-nya atau izin bekerja di negara penempatan. Itu biasanya juga butuh waktu tuh. Kayak misalnya kayak Eropa itu butuh waktu yang cukup lebih panjang dibandingkan mungkin negara Asia, misalnya gitu. Nah, itu, tapi kalau tadi tanya, biasanya common gagalnya di mana gitu ya. Biasanya paling yang dari pattern yang kita alami dan jalani itu adalah biasanya kan di medical. Atau penyakit menular lah, kita bilang penyakit menular, itu definitely Tuberkulosis, TBC. nah itu definitely sudah tidak bisa diproses, mohon maaf. Cuman karena itu juga persyaratan dari negara tujuan, karena nggak boleh tuh ada hal-hal seperti penyakit seperti itu. Jadi tapi di sisi lain kalau misalnya kayak contoh kayak ada temen ada plak di paru-paru gitu, mungkin kadang-kadang bekas COVID apa dulu kan segala macam pasti ada periksa plaknya. Ternyata pas dicek ada kelihatan tapi kita coba bantu, kita coba bandingkan ke pihak pemberi kerjanya atau employer-nya, kita tanya, ini ada kondisi anak seperti ini, apakah memungkinkan atau tidak untuk diproses segala macamnya. Dia bilang, kalau misalnya dia bilang oke, it's okay, nanti kita akan ada medical examination lagi di sana, kita bisa proses di sini, teman-teman tetap bisa berangkat, gitu, karena belum red flag lah levelnya. Tapi kalau misalnya masih yellow to green itu masih aman, masih bisa aman. diproses. Ada nggak tuh Mas kayak dokumen yang kesannya sepele gitu, yang orang anggap remeh tapi ternyata fatal banget? Ada banget. Pengalaman paling yang bikin bisa dibilang saya dan tim pusing, kocar kacir gara-gara ya mungkin ada pihak lain yang ini faktor dari pihak lain, tapi hal sangat sepele itu adalah ketika di paspor, misalnya kayak ditulisnya di sini 10 Januari, ternyata aktanya dia sama paspornya berbeda. Jadi ditulisnya 10 Februari. Sedangkan working permit sudah diproses dan segala macam ya, visa nggak bisa keluar. Nah, itu akhirnya jadi sebuah, waduh ini di luar ekspektasi kita dan segala macam. Akhirnya kita mencoba banding dan akhirnya bisa diproses. Oke, berarti kecocokannya adalah akta, KTP, dan paspor. Harus sama. Akta, KTP, paspor sama kakak. Sama kakak. Kartu keluarga. Itu harus selaras semuanya. Teman-teman yang masih beda dari sekarang. Kalau nah itu, kalau misalnya proses mau lebih cepat dan nggak terlihat ribet, itu bener ya. Itu bener, aman harusnya. Contoh kayak kita kan sekarang di MAB sendiri kan kita selalu melakukan QC ya. Kita lihat, oh ini sudah sama, oh ini belum sama. Pasti yang belum sama kita arahkan untuk memperbaiki terlebih dahulu. Ya. Gitu. Kalau sama, pas definitely kita langsung bisa proses. Insight-nya menarik banget. Karena itu hal kecil. Hal kecil banget. Bisa jadi batu sandungan ketika nanti prosesnya udah panjang. Betul, kan? betul. Hal sepele banget sih sebenarnya. Mas Ogi, mohon maaf nih ya, kan tadi walaupun aman, terlindungi, tapi kan juga panjang ya. Panjang. Dan kita tahu sendiri di media-media yang berkembang juga ada jalur cepat atau jalur tikus. Yang membuat orang tergiur cepat, tapi mungkin tidak prosedural kalau tadi bahasa Mas Ogi gitu ya. Ciri-ciri tawaran yang rawan atau bahaya ya, jalur tikus atau jalur cepat tadi, itu gimana sih kita tahu? Pertama bisa dilihat
simpelnya lihat dari gajinya dulu. Oke. Gaji kok tiba-tiba kayak 80 juta, padahal mungkin negaranya mungkin nggak di pada umumnya misalnya kayak cuman belasan atau Ya. 20-an gitu Ya. ya. Mungkin bisa 80 juta kok tinggi banget ya Oh, gitu. itu adalah iming-iming pertama Iming-imingnya, ya. Biasanya karena entry dengan point-nya. jalur tikus itu ngasih taunya Iya, gaji nanti gede. prosesnya bisa cepet. Nah, itu udah kelihatan tuh. Cepet karena kita sebagai yang ada di industri ini gitu ya, nggak cuman aku doang, pasti teman-teman yang pelaku ini juga pasti bilang, kalau ini mah indikasi sudah kelihatan nih, gaji terlampau tinggi, terus sekarang biaya proses akhir terlampau mahal juga. Jadi akhirnya orang-orang kayak, oh ini bener apa enggak? Nah, yang kedua harus di validity check. Validity check itu adalah artinya ditanya ke yang nawarin gitu ya, atau informasi dari mana. Ada nggak surat perekrutannya gitu? Atau minimal bisa lihat ada nggak job ordernya yang resmi, misalnya yang sudah di-stamping oleh KBRI. Itu minimal banget ya. Sebenarnya lebih bagus itu ada surat izin perekrutan atau kita bilangnya SIP 2MI. Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia. Itu yang Jadi dikeluarin bisa oleh kita tanyain ya. Jadi Betul. teman-teman yang misalnya ditawarin, kita bisa kasih pertanyaan, ada nggak surat izin perekrutannya? Betul. Ada nggak job ordernya? Karena untuk employer memberikan job dan diverifikasi oleh KBRI, dua itu pasti ada. Betul. Dan kalau di MAB pasti ada. Pasti ada. I see. Kita nggak berani nyampain ke teman-teman kalau misalnya jobnya nggak pasti dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada, nih jobnya ini ya, posisi yang ada ini. Nih, terus ketika kita di proses kita tuh pasti menyampaikan nih kita udah punya izinnya. Gitu. Ini izin kita yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ini seperti ini. Gitu. Dan kita izin itu kan bukan hal yang ini ya, kalau misalnya ada apa-apa kita yang bertanggung jawab gitu. Jadi kita nggak mau main-main dengan hal tersebut gitu. Insightful. Terima kasih Mas Ogi. Nah, mungkin udah ratusan ya yang Mas Ogi proses dengan Gapai. Menurut pengalaman Mas Ogi nih, ada nggak tipe orang yang sebenarnya nggak cocok untuk kerja luar negeri? Tipe orang nggak cocok ya? Atau mungkin jangan berangkat dulu deh agar mereka nggak kaget di sana gitu. Kira-kira seperti apa Mas dari pengalaman Mas Ogi? Nggak cocok, menarik ya. Kalau nggak cocok itu lebih ke arah sebenarnya gini, bukan cocok nggak cocok. Nah kalau cocok mungkin tadi nggak cocok mungkin karena masalah requirement ya. Tapi semuanya bisa aja terjadi as long as teman-teman punya niat atau mentalitinya udah ada gitu. Jadi kalau misalnya gini, tadi kan cocok itu kan masalah requirement ya. Misalnya kayak tadi ya, yang tadi misalnya dari job di negara mana, spesifikasinya A, B, C, D, F, G misalnya gitu. Teman-teman nggak cocok nih ada ini. Ada yang bisa kok disamakan, bisa dikejar. Tadi contoh hal kecil, dokumen gitu, atau bahasa gitu. Tapi makanya untuk sampai ke situ startnya modalnya cuma satu, mental. Mentalitinya kasarnya, gue harus bisa kerja ke luar negeri. Ini ada, nah kita bilangnya sini. Kita bilangnya adalah investasi karir, Mas Tio. Jadi ketika teman-teman kan gini, kerja ke luar negeri itu butuh biaya, gitu ya. Ada yang ditanggung oleh pemberi kerjanya di sana, employer-nya, ada yang ditanggung oleh calon pekerja migrannya. Itu udah hal common, yang umum gitu. Tapi ketika membayarkan tersebut, itu adalah mindset-nya adalah ini sebuah investasi. Investasi yang nanti teman-teman raih atau apa istilahnya? Kita petik lah ya, kita gapai lah ya. Iya, kita gapai ketika setelah berproses atau setelah selesai kerja. Itu akan baru kerasa. Contoh misalnya kayak teman-teman kita tuh ada yang sudah pernah bekerja penempatan di Hungaria sudah kembali bikin rumah. Ada juga yang selama berproses di sana dia mengirimkan keluarganya punya rumah baru di sini. Jadi memang proses konkret ya, konkret gitu. Hidupnya berubah. Makanya tapi dasarnya itu adalah mentalnya dulu. Nggak ada yang dapat jodoh tuh Mas. Ada. Itu lucu karena Mas dapat amal jariahnya dong. Amin. Jadi singkat cerita tuh ada kita baru banget kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu dikabarin si teman Remi kita ada yang kembali ke Indonesia karena kontraknya sudah selesai. Terus dia bilang, Mas,
aku kayaknya kembali lagi ke negara ini. Kenapa? Iya, aku mau nikah di sana. Wow. Tidak hanya karir atau Agak di luar ekspektasi. ya PT MAB tidak memfasilitasi. Tidak memfasilitasi lagi. Itu adalah organik yang kandidat itu Betul. sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi emang agak, bahkan ada juga yang karirnya itu loncat ya. Misalnya ada yang langsung dari penerbangan kita lanjut ke Eropa Barat dan segala macam. Itu nggak menutup kemungkinan semuanya bisa terjadi. Again ya, tadi yang seperti aku sampaikan di awal, itu adalah sebagai batu loncatan. Minimal seminimal-minimalnya CV-nya ada kerja di luar negeri. Ya. Itu minimal banget. International experience. Yes, pengalaman itu. internasional. Teman baru di sana. Dari berbagai macam Exactly itu. Dan lain-lain. Banyak loh yang cerita sama aku bahwa kayak yang kemarin tuh ada dari Qatar, dia bilang, ya nih saya masih komunikasi sama teman-teman saya yang di sana, bahkan diajak main lagi ke sana segala macam. Itu kan mungkin kita nggak pernah terpikirkan punya teman dekat di Qatar misalnya, di luar negeri itu nggak pernah kepikiran gitu. Which is kalau misalnya kita keluar, ngerubah pola pikir, ngerubah pengalaman dan sebagainya itu gila sih. Keren banget. Jadi cukup insightful dan tactical ya. Dalam artian tuh kita jadi paham tapi juga taktis gitu ya. Mulai dari ribet di dokumen, keselarasan dokumen yang ada. Betul. Tadi scam ya, bicara tentang ini gaji kegedean nggak sih, prosesnya cepat nggak sih, bayarnya mahal nggak sih, punya izin ada nggak sih. Betul. Itu sepertinya sangat praktikal ya. Dan I think teman-teman juga harus bisa berkaca apakah teman-teman tuh niat dan mentalnya benar. Betul. Karena niatnya bukan lagi jalan-jalan, tapi investasi karir. Betul. Karena biasanya gini, investasi karir adalah mindset yang harus diterapkan. Tapi tadi ya, Mas Tio sempat menyinggung masalah jalan-jalan. Itu tuh baru mungkin profit kecil yang didapat sebenarnya. Bonus lah ya. Bonus, benar. Karena kayak ada tuh yang tiba-tiba umroh, ada yang tiba-tiba keliling Eropa. Karena kan visa Schengen kan di situ. Jadi bisa keliling Eropa. Itu kan kalau misalnya dari awalnya mindsetnya adalah ini investasi, pasti jalan. Ya, gitu. Ya, luar biasa. Semoga ini membuka ibaratnya perspektif teman-teman yang pengen bekerja, karena kita tidak hanya bicara dari peluang, tapi juga sebetulnya masalah-masalahnya gitu ya. Mungkin ini pertanyaan penutup, 2 pertanyaan penutup. Oke, siap. Mas Ogi sekarang adalah direktur P3MI. Tapi kalau Mas Ogi seandainya menjadi PMI, negara impian yang Mas Ogi pilih apa dan kenapa? Apa ya? Ini agak lucu sih sebenarnya. Saya pribadi punya personal belum pernah ke sana. Tapi kayaknya seru kalau tinggal di sana. Mana tuh? New Zealand. Di New Zealand. Kenapa? Ya, karena mungkin ini bukan karena kerjaannya ya, tapi lebih ke arah kayak suka dengan mungkin ketenangan di sana, view hijau dan segala macam gitu sih. Negara dengan jumlah sapi dan manusia lebih banyak sapi. Betul. Mungkin habis itu saya ngurusin sapi nggak apa-apa. Mari kita doakan semoga pensiunnya bisa di sana ya. Amin. Tinggal di New Zealand. Thank you Mas Ogi untuk sharing. Mungkin kalau teman-teman pengen reach out ke MAB, lihat job-jobnya MAB, bisa melakukan apa tuh? Ya, sebenarnya nanti bisa langsung lewat ke Gapai aja. Jangan lupa daftar juga di situ. Bisa lihat jobnya, atau kalau misalnya pengen tahu lebih mengenal lagi tentang Gapai atau MAB, itu ada kok di call centernya MAB, call centernya Gapai itu langsung directly ke tim kita juga. Sama, itu langsung bisa ditanyain. Gapai.id. Yes. Dan juga di situ bisa langsung daftar dan melihat kecocokannya. Betul. Terhadap job-job yang dimiliki oleh PT MAB gitu ya. Mungkin juga Instagramnya, TikToknya. Instagramnya kita ada di gapai_id. Gapai_id. Atau di atas satu lagi ada di teman Gapai. @teman Gapai. @teman Gapai. Oke, thank you Mas Ogi atas insights-nya yang luar biasa hari ini. Ternyata kuncinya cuma satu ya, cari jalur yang benar. Jangan jalur yang cepat. Makasih banyak Mas Ogi sudah mau berbagi dapurnya MAB ya. Tadi bicara SIP2MI, verifikasi dan lain-lain itu sudah dibongkar lah di sini. Oke, buat teman-teman penggapai mimpi, jangan biarkan ketidaktahuan menghambat mimpimu.
Kalau ragu, bisa tanya ke Betul. kanal medianya Gapai, bisa menghubungi via jalur-jalur yang memang resmi dan prosedural. Kalau belum tahu, belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Radityo, mari terus gapai mimpimu. Terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Borders episode selanjutnya.